Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Putri Melinasari, NPM 2003050101 dari kelas 2C PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan UKS dengan dosen pengampu Bapak Rasidi MPD. Pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Penyusunan rencana kegiatan usaha kesehatan sekolah atau madrasah, 3. Pelaksanaan 3 program pokok usaha kesehatan sekolah atau madrasah dan strata, 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, 5. Indikator keberhasilan, 6. Penutup. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah terlihat dan tercermin pada perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatnya derajat kesehatan peserta didik khususnya dan masyarakat sekolah pada umumnya. B. Sasaran. Sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah ini adalah tim pembina UKS atau madrasah dan tim pelaksana UKS atau M di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. C. Tujuan. Membentuk warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan trias UKS atau madrasah, guru dan kepala sekolah baik tim pelaksana usaha kesehatan sekolah atau madrasah dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program pokok usaha kesehatan sekolah atau madrasah atau yang biasa disebut trias UKS. D. Ruang lingkup. 1. UKS atau madrasah dalam pembinaan dan pengembangan UKS atau madrasah secara berjenjang. 2. Tim pelaksana usaha kesehatan sekolah atau madrasah dalam mengimplementasikan trias usaha kesehatan sekolah. E. Berbagai informasi tentang usaha kesehatan sekolah. 1. Sejarah pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. 2. Tujuan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 3. Sasaran UKS atau madrasah. 4. Ruang lingkup pembinaan usaha kesehatan sekolah di sekolah atau madrasah yang meliputi A. Pendidikan kesehatan, B. Pelayanan kesehatan, C. Pembinaan sekolah sehat. Langkah-langkah penyelenggaraan program UKS atau madrasah meliputi A. Mengidentifikasi masalah, B. Perencanaan program, C. Skala prioritas program, D. Melaksanakan program, E. Pengendalian dan pengawasan program, F. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekolah. 6. Tim pembina dan tim pelaksana usaha kesehatan sekolah atau madrasah yaitu 1. Tim pembina usaha kesehatan sekolah atau madrasah pusat, B. Tim pembina UKS provinsi, C. Tim pembina UKS kabupaten atau kota, D. Tim pembina UKS kecamatan, E. Tim pelaksana di sekolah. 7. Struktur organisasi tim pembina usaha kesehatan sekolah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan pelaksananya terlampir. 8. Tugas dan fungsi tim pelaksana usaha kesehatan sekolah. 9. Pembina dan pengembangan UKS meliputi A. Pembinaan sarana dan prasarana, B. Penggunaan lingkungan, C. Penelitian dan pengembangan, D. Membentuk kelompok kerja atau pokja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi atau kondisi, E. Administrasi usaha kesehatan sekolah atau madrasah, F. Persyaratan ruang UKS. Bab 2. Penyusunan rencana kegiatan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. A. Penyusun rencana kegiatan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. 1. Rencana kegiatan usaha kesehatan sekolah tahunan. Rencana kegiatan tahunan ini ialah rangkaian dan tahap kegiatan UKS yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh tim pelaksana yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksana UKS. 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKS merupakan bagian dari rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana anggaran belanja sekolah atau RABS. 3. Langkah pelaksanaan. 1. Menyusun rencana kegiatan usaha kesehatan sekolah dan rencana anggaran belanja. 2. Mengajukan rencana kegiatan UKS dan rencana anggaran belanja UKS tersebut pada rapat pengurus komite sekolah untuk dimasukkan ke RKS dan RABS. 3. Sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam
rencana kegiatan usaha kesehatan sekolah tahunan. Dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKS di sekolah atau madrasah. 5. Dalam penyusunan rencana kegiatan UKS perlu memperhatikan A. Kegiatan yang mengacu pada program UKS, B. Jenis kegiatan, C. Waktu pelaksana kegiatan, D. Dana kegiatan. Lalu B. Tugas dan tanggung jawab kementerian. 1. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan yaitu menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS. 3. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama yaitu menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 4. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri yaitu memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS. C. Tugas tim pembina UKS pusat yaitu 1. Merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKS yang bersifat nasional. 2. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS. 3. Menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi yaitu 1. Tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi yaitu mengkoordinasikan pelaksana program UKS di provinsi dan kabupaten atau kota dengan mempedomi norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS nasional. 2. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi yaitu membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler baik intra maupun ekstrakurikuler. 3. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi yaitu melaksanakan kebijakan teknis kesehatan dalam pembinaan dan pengembangan UKS. 4. Tugas dan fungsi Kanwil Agama Provinsi menyusun rencana kepembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kemudian yang kelima, tugas tim pembina UKS provinsi yaitu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kemudian yang keenam, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten atau kota yaitu 1. Tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten atau kota memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS. 2. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota yaitu menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yaitu menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS. 4. Tugas dan fungsi Kanwil Agama Kabupaten atau Kota yaitu menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Bab 3. Pelaksanaan trias UKS dan strata. A. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi seperti fisik, mental, dan sosial agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Tujuan pendidikan kesehatan yaitu memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan kegiatan kesehatan diberikan melalui A. Kegiatan kurikuler dan B. Kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan dan metode. Pendekatannya melalui pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Metodenya menggunakan kerja kelompok atau penugasan, kemudian diskusi, dan pemberian tugas. B. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya.
Tujuan pelayanan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Tempat pelayanan kesehatan, yaitu di sekolah dan di puskesmas. 3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan. 1. Pelayanan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan di puskesmas. 3. Peserta didik yang perlu dirujuk. 3. Pendekatan. 5. Metode yang diperlukan yaitu penataran atau pelatihan. 2. Bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus atau konseling. 3. Penyuluhan kesehatan. 4. Pemeriksaan langsung. 5. Pengamatan atau observasi. Yang C. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pendidikan. Lingkungan sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan dengan identifikasi faktor risiko lingkungan sekolah, 2. Perencanaan, 3. Intervensi. Intervensi ada 3 faktor yaitu penyuluhan, perbaikan sarana, dan pengendalian. Pengendalian adalah beberapa faktor yaitu pemeliharaan ruang dan bangunan, pencahayaan dan kesilauan, ventilasi, kepadatan ruang kelas, jarak papan tulis, sarana cuci tangan, kebisingan, air bersih, toilet atau jamban, sampah, sarana pembuangan air limbah, faktor pembawa penyakit, kantin sekolah, halaman, meja dan kursi, peserta didik dan perilaku. Pelaksana pembinaan lingkungan sekolah sehat yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Tahap 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, dan pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan atau yang sudah dilaksanakan. Tujuan dari monitoring yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Hasil yang diharapkan yaitu apabila ada kegiatan yang kurang sesuai atau menyimpang dapat dilakukan koreksi baik pada perencanaan maupun pada proses pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ruang lingkup monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikan. Sasaran monitoring adalah manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS atau madrasah yang dilakukan oleh tim pelaksana UKS termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah serta sarana-prasarana yang mencakup pelaksanaan UKS. Instrumen monitoring yaitu untuk memudahkan pelaksanaan monitoring oleh kepala sekolah, maka sebaiknya digunakan instrumen monitoring. B. Evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKS yang akan datang. Tujuannya yaitu pembinaan dan pengembangan, mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, serta untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. Sasarannya yaitu peserta didik, lingkungan sekolah, dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik, pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang, manajemen atau pengelolaan pada setiap jenjang. Ruang lingkup evaluasi meliputi seluruh komponen kegiatan UKS, mau proses maupun hasil pelaksanaannya. Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan yang telah terjadi pada peserta didik karena adanya pelayanan kesehatan di sekolah.
Prinsip-prinsip evaluasi yaitu berkesinambungan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan tanggung jawab. Cara dan teknik evaluasi. Cara evaluasi yaitu dengan penilaian dapat dilakukan dengan bentuk kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan keperluan. Teknik evaluasi penilaian dapat dilakukan dengan mempergunakan 1. Tes, 2. Pengamatan, 3. Skala sikap, 4. Wawancara tatap muka, 5. Pemeriksaan, 6. Analisis data, 7. Penilaian dampak UKS. C. Pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKS adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan. Mencakup program pelaksanaan UKS yang dilakukan tim pelaksana UKS. Tujuannya dalam pelaksanaan UKS adalah untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tempat guna serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Sasarannya yaitu manajemen atau pengelola kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, termasuk masalah atau hambatan yang ditemui. Kemudian upaya-upaya pengembangan yang dilaksanakan termasuk upaya mengatasi masalah atau hambatan yang ditemui. Waktu pelaporan yaitu pada laporan tengah tahunan yang disampaikan pada bulan Juli, paling lambat tanggal 20. Kemudian yang kedua, laporan tahunan disampaikan pada bulan Januari, paling lambat tanggal 20. Hal-hal yang perlu dilaporkan. 1. Kegiatan varias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan yaitu kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan. Ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lalu dampak pelaksanaan UKS terhadap peserta didik dan pengelolaan UKS. Alur pelaporannya yaitu di sekolah disampaikan ke UKS kecamatan secara teratur. Bab 5. Indikator keberhasilan. A. Indikator input meliputi SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah. Kedua, rencana kegiatan UKS. 3. Rencana anggaran belanja UKS atau madrasah dengan rencana sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. 6. Peran dan keterlibatan puskesmas. 7. Peran dan keterlibatan tim pembina UKS atau madrasah kecamatan. Kemudian yang B, indikator output. 1. Terlaksananya trias UKS. 2. Terlaksananya program UKS di sekolah ditangani oleh anak. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana UKS. 4. Ketersediaan air bersih. 5. Ketersediaan kantin sehat. 6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. C. Indikator dampak. 1. Meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. 2. Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS. 4. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Terwujudnya UKS atau madrasah. Bab 6. Penutup. Buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKS disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan UKS atau madrasah. Buku ini merupakan penjabaran dan pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Dengan adanya pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah diharapkan dapat melaksanakan dengan tertib, baik, dan benar, sehingga upaya meningkatnya perilaku hidup peserta didik dan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat tercapai. Sekian pemaparan mengenai pedoman pembinaan dan